Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji, perkenalkan saya Widi Setiawan, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 03 Payakumbuh, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 240310154. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 03 Payakumbuh pada kelas 4 dengan tema ciri-ciri orang munafik dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 ya. Selamat datang, selamat bergabung dengan gembira, selamat mengikuti dengan senang hati proses kita pada hari ini. Dan Bapak, sebelum kita mulai, silakan Bapak mau cek dulu kerapiannya dan kehadirannya ya. Rapikan tempat duduk, pakaiannya, dan berikutnya Bapak mau lihat ada teman kita yang tidak hadir? Sakit ya, semoga yang tidak hadir karena sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak Bapak semuanya, untuk pertama tentu kita memohon kepada Allah terlebih dahulu, semoga Allah mudahkan proses kita dan Allah beri kita pemahaman nantinya. Ketua kelas silakan dipimpin untuk pembacaan doa. Siap. Sikap membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin
akan menerima pembelajaran hari ini. Dan Bapak, supaya semangat nasionalisme kita berkibar, berkobar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silakan semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana berdiri dari bandul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, semoga kita semangat sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Dan Bapak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat. Dan Bapak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan baik dan membuat paparan mengenai ciri-ciri orang munafik. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik dan ini adalah kebalikan dari perilaku terpuji. Nah, Bapak semuanya, tema kita hari ini adalah ciri-ciri orang munafik. Sudah paham dengan apa yang akan kita capai pada proses hari ini? Sudah? Sudah. Dan Bapak, di hadapan kita sudah ada buku paket. Silakan dibuka halaman 139. Ada gambar di sana, silakan diamati gambar tersebut. Silakan diamati gambar dan dipahami gambarnya ya. Nah, ada? Sudah? Oke. Di gambar tersebut ada cerita ya. Ada 2 orang, berapa pemerannya di situ? Berapa orang? 3. Ya. Di sana ada cerita tentang orang yang bagaimana kira-kira? Orang munafik, orang yang tidak jujur. Ya, orang tidak jujur. Ya. Apa pertama dia berbohong, pura-pura ya. Pura-pura rumahnya kebakaran. Nah, padahal dia menipu orang ya. Setelah orang ke sana rupanya tidak ada. Akhirnya ketika rumahnya benar-benar terbakar, orang tidak percaya akibat dari berkata yang tidak benar, berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan, sama dengan berbohong atau tidak jujur. Nah, dari gambar tersebut bisa anak Bapak pahami? Bisa. Pentingnya kita berkata yang
berkata yang jujur. Dan sesuai dengan gambar yang sudah anak Bapak amati, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Berikut akan Bapak tayangkan video pembelajaran terkait dengan tema kita hari ini. Silakan anak Bapak perhatikan dengan seksama, dipahami. Kalau bisa nanti ada poin-poin penting anak Bapak catat dan anak Bapak pahami nantinya. Nah, silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, bab 8, Aku Anak Saleh, materi Ciri-ciri Munafik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, sahabat saleh dan salehah diharapkan as-salihin, golongan orang-orang yang dapat kita simpulkan bahwa orang yang berbohong maka akan sulit mendapatkan kepercayaan lagi dari orang lain. Nah, sahabat saleh dan salehah, bagaimana seharusnya sikap kita jika berkata? Benar sekali, apabila berkata, kita haruslah jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, atau berkata apa adanya. Jujur harus dilakukan dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur dalam perkataan artinya mengatakan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada. Jujur dalam perbuatan artinya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ayo kita bandingkan gambar berikut ini. Manakah gambar yang menunjukkan kejujuran? Coba lihat mana kira-kira. Yang mana? Yang Sahabat saleh dan salehah, bagaimana seharusnya sikap kita jika berjanji? Benar sekali, apabila berjanji, maka sebaiknya kita menepatinya. Jika sahabat berjanji, maka biasakanlah mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Orang yang mengucapkan insya Allah menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengantar terlaksananya janji. Sahabat saleh dan salehah, bagaimana seharusnya sikap kita jika mendapatkan amanah? Jika mendapat amanah, kita harus selalu menjaga amanah yang diberikan, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, dan harus rela mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Seperti yang dicontohkan oleh gambar berikut ini. Terlihat seorang anak menemukan dompet lalu mengembalikannya kepada pemiliknya. Sahabat saleh dan salehah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata dusta, ingkar janji, ataupun berkhianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, iza haddatha kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ciri-ciri munafik itu ada 3, yaitu jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, berdusta. Yang kedua, ingkar janji.
Dan yang ketiga, berkhianat. Munafik artinya berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak. Nah, sebagai anak yang saleh dan salihah, kita hendaknya menjauhi 3 ciri-ciri munafik di atas. Nah, sahabat saleh dan salihah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga sahabat saleh dan salihah dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ya, anak Bapak sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Di sana sudah dijelaskan tentang munafik. Ada gambarnya, gambar pemantiknya di awal tentang orang yang berperilaku tidak jujur. Setelah itu dijelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Ada 3. Nah, sudah bisa dipahami yang 3 tuh? Nah, sudah. Setelah itu, apa lagi? Setelah ciri-ciri orang munafik, dijelaskan pula apa itu munafik. Nah, sudah tahu kan apa itu munafik? Berpura-pura setia, baik ke orang, padahal sebenarnya tidak seperti demikian. Nah, itulah yang disebut dengan munafik. Lain di depan, lain pula di belakang. Di depan kita baik, iya ke orang, di belakang kita tidak dan tidak suka dengan orang tersebut. Kita jelek-jelekkan orang tersebut. Ya, nah, itu yang disebut dengan munafik. Bagus sifat munafik itu? Tidak. Sesuai hadis tadi ada 3 ciri-ciri orang munafik. Apabila berkata dia dusta, apabila dipercayai dia berkhianat. Apa lagi? Apabila berjanji, bagus Anissa. Apabila berjanji dia ingkar. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Oke, berikut akan Bapak kasih kuis. Silakan yang bisa menjawab. Angkat tangan dan akan Bapak persilakan terkait dengan pemahaman kita mengenai munafik ya dan ciri-cirinya. Oke. Soal yang pertama, sebutkan 1 tanda ciri-ciri orang munafik. Ya, silakan Bening. Mengingkari janji. Ya, mengingkari janji. Apabila berjanji dia ingkar. Oke, lanjut Anissa. Apabila berkata dia dusta. Apabila berkata dia dusta. Ya, Nabila. Apa lagi? Ada yang lain? Adil? Berkhianat. Khianat. Oke. Sudah ya? Oke, itu kuis kita sudah bisa dijawab. Alhamdulillah. Dan berikutnya, anak Bapak, anak hebat semuanya masih semangat? Masih konsentrasi? Oke, kita lanjutkan ya. Baiklah, Bapak akan berikan pertanyaan awal. Yang pertama, apa yang anak Bapak rasakan ketika kita berperilaku jujur? Senang? Ya, bahagia kita. Karena kita tidak ada beban. Kalau kita tidak jujur, ada rasa takut dalam diri kita. Nah, bagaimana anak Bapak jika berjanji menepati janji? Dan anak Bapak sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan nomor kepalanya, sesuai dengan yang sudah Bapak bagi. Oke, untuk tugasnya Bapak akan bagikan LKPD-nya dulu. Nanti akan Bapak jelaskannya. Dan silakan masing-masing kelompok diskusikan. Nanti akan kita tampilkannya. Ini kelompok.
Sudah dapat semuanya? Dan nanti secara berkelompok anak bapak akan membuat paparan dengan acuan pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan digali di masing-masing anggota kelompoknya, didiskusikan dan didiskusikan sesuai dengan LKPD kelompok yang sudah dibagikan. Silakan berdiskusi, tulis jawabannya nanti akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Ada 10 pertanyaan. Ya, ada nampak di situ. Ada 10 pertanyaan. Oke, Bapak kasih waktu, silakan bersaling berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya. Setelah itu tuliskan ya hasil temuannya tentang pertanyaan yang sudah diberikan di LKPD kelompoknya. Ada yang ragu? Tidak. Nah, silakan gali, tanya ke temannya, saling bertanya, saling berdiskusi terkait dengan itu panduannya. Setelah itu hasilnya dituliskan ya di lembar itu. Nah, sudah? Nah, ada yang belum ya? Ada. Silakan cepat lanjutkan dulu. Nah, nampaknya sudah ya? Ya, baik. Berikutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Perwakilan masing-masing kelompok akan disilakan. Siapa yang kamu pilih di kelompok yang akan membacakan hasil diskusi kamu? Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Atta, bacakan berdiri ya. Bacakan ke teman-teman ya. Ya, ke teman-teman ya. Berdiri Atta. Siapa yang membacakan? Bening. Ya, buat itu teman-teman. Ya, bacakan hasilnya yang ini ya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh anggota disahkan. 1. Ceritakan pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Saya pernah berkata jujur kepada sahabat bahwa saya tidak menyukai satu hal yang dia lakukan. Meskipun awalnya dia terganggu, akhirnya dia menghargai kejujuran saya dan kami menjadi lebih dekat. 2. Apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata jujur? Ya. Saya merasa lega karena tidak menyembunyikan perasaan saya dan bisa lebih jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya. 3. Karena kalian berbuat atau berkata tidak jujur, pernah saya mengatakan kepada teman bahwa saya sedang sibuk untuk menghindari ajakan berbuat pahala. Sebenarnya saya hanya ingin
merupakan peristiwa yang akan pasti kalian rasakan ketika berbuat atau berkata tidak jujur. Saya merasa tidak nyaman dan sedikit bersalah karena tahu itu bukan alasan yang sebenarnya. Oke, dah itu hasil diskusi dari kelompok 1 sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sudah berani memaparkan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Rasanya sudah pas. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anissa. 1. Ceritakan pengalaman kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Saya pernah berkata jujur kepada guru ketika lupa mengerjakan tugas. Awalnya saya merasa takut dimarahi, tetapi guru justru menghargai kejujuran saya dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. 2. Apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata jujur? Saya merasa lega meskipun awalnya sedikit gugup. Ada rasa puas karena tidak membohongi diri sendiri atau orang lain. 3. Pernahkah kalian berbuat atau berkata tidak jujur? Ya, saya pernah berbohong kepada teman dengan alasan tidak bisa datang ke suatu acara. Padahal sebenarnya saya hanya malas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raisa. Ya. Satu lagi berarti ya. Ya, cepat Reza. 4. Apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata tidak jujur? Saya merasa bersalah dan tidak tenang karena tahu apa yang saya katakan tidak sesuai kenyataan. Oke. Ada lagi kelompok 2. Silakan ditutup terlebih dahulu. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mohon tolong disampaikan. Ya, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Ya. Terima kasih kelompok 2. Jika tidak ada, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekalinya. Mantap kelompok 2. Oke, lanjut kelompok yang terakhir. Silakan paparkan hasil diskusinya. Lihat ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, 1. ke sini. Ceritakan pengalaman Lihat ke teman. kalian dalam berbuat atau berkata jujur. Saya pernah mengakui kepada orang tua bahwa nilai saya kurang baik dalam sebuah ujian. Walaupun mereka kecewa, mereka mengapresiasi kejujuran saya dan membantu mencari solusi untuk belajar lebih baik. 2. Apa yang kalian rasakan ketika perbuatan atau berkata jujur? Saya merasa lega dan dihargai meskipun kadang ada rasa takut diawali, namun hasil
akhirnya selalu membuat saya lebih percaya diri. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Ya, dari kelompok 3 ada satu lagi. Ya, silakan bacakan ya yang terakhir tuh. Pernahkah kalian berbuat atau berkata tidak jujur? Saya pernah menyembunyikan kesalahan kecil di rumah seperti memecahkan gelas dan pura-pura tidak tahu. Akan dilanjutkan. Nah, sudah. Nah, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 3? Nah, dari tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk kelompok 3. Nah, Bapak semuanya. Alhamdulillah masing-masing kelompok sudah tampil, sudah menampilkan hasil dari diskusinya ya. Nah, kita simpulkan dulu hasil diskusi kamu. Dari yang kamu diskusikan tadi, di sana bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, apa kira-kira? Kejujuran adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketidakjujuran menimbulkan rasa bersalah atau rasa tidak nyaman. Yang ketiga, menepati janji adalah bentuk tanggung jawab. Dan yang keempat, amanah adalah tanggung jawab yang harus dijaga. Kira-kira itu kesimpulan dari apa yang sudah anak bapak diskusikan bersama. Luar biasa sekali kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang akan kita jadikan pelajaran dari hasil diskusi kita itu. Dan anak bapak semuanya, kita akan mengerjakan asesmen formatif. Silakan dibuka di bukunya dan lembar yang sudah bapak bagikan tadi di awal itu ada di situ ya. Silakan dikerjakan. Dan setelah itu, nah bapak semuanya, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, tentang ciri orang munafik. Ada berapa? 3. Ada 3 ciri orang munafik. Setelah itu, maksud dari munafik itu sendiri. Ya, sudah tahu pengertian dari munafik? Sudah. Setelah itu anak bapak juga sudah menjelaskan. Tadi hasil diskusinya sudah kita tarik kesimpulannya. Berarti anak bapak semuanya sudah bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Dan anak bapak semuanya, kira-kira kita refleksikan bagaimana perasaannya setelah belajar ciri-ciri orang munafik. Apa? Senang, bahagia karena kita tahu bahwa munafik itu tidak boleh. Munafik itu sifat yang harus kita hindari. Senang dapat ilmu baru? Senang. Kira-kira anak bapak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Dengan ilmu yang sudah ada, anak bapak merasa senang dan anak bapak akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak bapak semuanya, pada pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas lagi hadis dan dalil yang berkaitan dengan munafik ini. Dan selanjutnya, nah bapak mungkin bisa dilihat di buku paketnya, bisa diulang-ulang kembali materinya dan dibaca materi yang akan datang. Oke, nah bapak semuanya, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung, waktu akan masuk jam pelajaran berikutnya. Nah, silakan kita tutup proses kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dulu ya. Oke, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum